Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi, guru sosiologi di SMA 6 Nrekang. Di SMA Nrekang itu ada di Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul konflik sosial, di mana konflik sosial ini tidak asing lagi di telinga kita karena sering kita dengar yang namanya konflik, ya. Oke, kita lanjut di materi. Apakah konflik atau konflik apa saja yang pernah kalian lihat? Ya, biasa kalau kita pergi jalan-jalan atau kemana, biasa kita melihat yang terjadi yang namanya pertengkaran, atau kita naik motor kita melihat orang bertengkar, ya, atau didengar. Itu biasa kita juga dengar yang terjadi yang namanya konflik. Nah, biasa tetangga kita yang biasa ribut, ya, atau kita alami dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Karena yang namanya konflik kita saja bisa pernah mengalaminya, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengkaji berbagai sumber belajar melalui pembelajaran kooperatif, Thinking Fair Square, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial dengan tepat. Ini ada video tentang konflik. Kalau kita lihat, ini adalah konflik keluarga, ya, konflik dalam sebuah keluarga, ya. Kemudian di bentuk konflik sosial. Di bentuk konflik sosial itu ada beberapa, ada 5 bentuk konflik sosial. Yang pertama ada konflik sosial secara umum, ada bentuk konflik sosial berdasarkan sifat, ya, ada bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik, ada konflik sosial berdasarkan sifat pelaku yang berkait dengan konflik, dan yang terakhir adalah bentuk konflik sosial berdasarkan bentuknya, ya. Bisa kita lihat yang pertama, bentuk konflik sosial secara umum. Di bentuk konflik sosial secara umum itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada namanya konflik pribadi. Kalau konflik pribadi kan biasanya kalau kita dengan orang lain, ya, seperti kalau di sekolah, ya, teman tak biasa terjadi yang namanya perdebatan, ya. Kemudian yang kedua konflik antar kelas. Di konflik antar kelas itu di berbagai pekerjaan, misalnya bawahan dengan atasan, ya. Kemudian konflik politik, konflik yang biasa terjadi di antara partai, ya. Konflik rasial, konflik yang biasa terjadi di eh, perbedaan-perbedaan eh, perbedaan-perbedaan terutama di negara-negara Afrika sana yang terjadi antara kulit putih dan kulit hitam, yang biasanya didominasi oleh kulit putih. Kemudian ada konflik antar suku bangsa, ada konflik antar agama. Kemudian bentuk konflik sosial berdasarkan sifatnya ada konstruktif, ada destruktif, ya. Kemudian bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik, ada konflik vertikal, konflik horizontal, konflik diagonal, ya. Jadi kalau di konflik vertikal itu biasanya karyawan yang berdebat dengan
berupaya dengan sebuah permasalahan di kantor. Nah, itu vertikal ya. Vertikal itu antara yang bawah dengan yang atas. Kemudian konflik horizontal, konflik yang terjadi di mana setara di dalamnya ya, mungkin antara bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan. Kemudian konflik diagonal ya. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk konflik sosial berdasarkan sifat pelaku yang berkaitan dengan konflik. Ada namanya konflik terbuka, ada namanya konflik tertutup ya. Kemudian bentuk konflik sosial berdasarkan bentuknya, ada realistis dan ada yang non realistis. Mungkin itu saja eh, penjelasan saya tentang konflik sosial. Mungkin saya rasa cukup. Eh, Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.